Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Wulansari dengan NIM 2004696 dari kelas PTBA 2020. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. 2. Manajemen kesiswaan atau peserta didik. Manajemen kesiswaan atau peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Manajemen kesiswaan juga merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Dalam manajemen kesiswaan, terdapat pembinaan terhadap siswa sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. 3. Manajemen ketenagakerjaan atau personalia. Manajemen ketenagakerjaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja dengan tenaga kependidikan untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Manajemen ketenagakerjaan ini lebih berfokus pada pendidik dan tenaga pendidik di sekolah dan semua yang berhubungan dengan penerimaan dan pemutusan hubungan kerja serta kinerja dikerjakan oleh manajemen ketenagakerjaan. 4. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan dana keuangan yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, serta cara sekolah mengadministrasikan dana tersebut, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut, serta diperhatikan pula faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, donatur, maupun sumber-sumber lainnya. 5. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan dapat menunjang kegiatan tersebut.
seperti gedung, kelas, meja, kursi, dan alat lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar seperti taman, kebun, lapangan, dan yang lainnya. Sarana dan prasarana juga sering disebut sebagai fasilitas atau perlengkapan sekolah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. 6. Manajemen humas atau hubungan masyarakat. Manajemen humas pendidikan disebut sebagai manajemen komunikasi pendidikan yang dapat diartikan sebagai kegiatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekolah, berisi tentang penyampaian informasi dan kerjasama demi keberlangsungan kegiatan dan keberadaan sekolah tersebut. 7. Manajemen ketatausahaan dan sistem informasi. Manajemen ketatausahaan dan sistem informasi adalah kegiatan menghimpun segala keterangan yang diperlukan organisasi, kemudian mencatat berbagai keterangan, baik dalam bentuk tulisan maupun audiovisual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan, serta mengolah berbagai keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan di setiap organisasi sekolah. Dalam manajemen sekolah, fokus dari segala usaha terletak pada proses belajar mengajar. Sukses dalam pembelajaran dapat ditunjang oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanggung jawab sekolah dalam mengelola sekolah bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Beberapa faktor keberhasilan sekolah dalam manajemen sekolah yaitu: pertama, kepemimpinan sekolah yang kuat. Kedua, kejelasan misi dan tujuan sekolah. 3. Sekolah memiliki iklim yang aman dan tertib. 4. Sekolah memantau kemajuan siswanya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah adalah manajemen kepemimpinan dan komitmen kepala sekolah, guru, tenaga pendidik untuk melakukan pengelolaan sekolah dengan integritas tinggi, jujur, percaya diri, kreatif, dan lain-lain. Sekolah memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel, serta mampu memperdayakan setiap komponen penting sekolah dalam rangka pencapaian misi, visi, dan tujuan sekolah. Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki pemimpin sekolah untuk mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan, pelaksanaan, dan pengajaran pendidikan, supaya kegiatan dan tujuan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pemegang jabatan tertinggi di sekolah, sehingga kepala sekolah merupakan pemimpin sekolah. Kepala sekolah merupakan seseorang yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru atau tenaga pendidik dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Mencapai situasi yang harmonis dan bekerja sama dengan orang lain. Pemimpin harus mengenali karakteristik orang lain atau bawahannya. Ciptakan energi dan sikap positif pada orang lain. Berikan kepercayaan dan pengakuan kepada orang lain, serta menjadi teladan yang baik bagi orang lain.
Tentu saja, karena pengelolaan pendidikan dapat menjadi dasar atau acuan dalam mengajar nanti, menjadi bekal guru mengenai proses dan tugas administrasi pendidikan. Kajian pengelolaan pendidikan membuat guru mengetahui bagaimana cara mengatur strategi pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah. Mengetahui strategi dalam kegiatan mengajar yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan dengan menciptakan solusi terbaik sehingga menghasilkan generasi emas yang berorientasi pada masa depan. Intinya, kajian pengelolaan pendidikan dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola peserta didik pada lingkup manajemen sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.